Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas mengenai video yang beredar di masyarakat tentang penggerudukan suatu massa, membawa massa yang banyak kemudian melakukan perusakan yang sebelumnya dilakukan penghasutan. Ya, hal ini saya rasa sangat disayangkan bahwa kita sudah menjalin hubungan yang baik, ternyata dirusak oleh beberapa oknum. Ya, nanti di video kita bisa melihat apa yang dilakukan, termasuk perusakan pagar, ya, perusakan properti, kemudian perusakan tembok, penghasutan, ya kan? Bahkan membawa alat berat untuk melakukan perusakan. Nah, hal ini sangat disayangkan karena kita membangun silaturahim atau persaudaraan antar sesama umat beragama, khususnya sesama muslim, itu sudah sangat lama, ya. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, ya. Ini juga diawali, ya, dari awal mulanya itu dari sengketa tanah, ya. Tanah yang sudah diwakafkan, ya, kemudian tiba-tiba dialih tangankan secara sepihak, ya. Jadi pihak Bapak mantan Komjen NF, ya, itu disinyalir melakukan pemalsuan dokumen atau melakukan pelaporan palsu, ya. Sertifikat yang masih ada, masih asli, itu dilaporkan hilang. Nah, kemudian diterbitkan sertifikat baru. Nah, padahal sertifikat yang lama itu masih ada, sertifikat aslinya itu masih ada, dan tanpa sepengetahuan dari pengurus diterbitkanlah sertifikat pengganti atau adalah sertifikat kedua atau pengganti. Kenapa? Karena sertifikat yang pertama dikuasai oleh pihak mereka yang bukan nazir, sehingga di sini disebutkan nomor berkas 359496/2021 dipergunakan untuk masjid dan ponpes Minhajur Rosyidin Majenang. Sertifikat pengganti karena hilang berdasarkan berita acara pengumuman dan penerbitan. Sertifikat pengganti tanggal 4 Februari 2022 nomor 1736 BA3301. Ini sudah dilaporkan ke Polres. Nah, kenapa kok sampai muncul pengganti? Karena kita minta nggak ada dan dinyatakan hilang. 2 tahun kita minta, sehingga diterbitkanlah sertifikat pengganti ini. Lalu bagaimana kalau mereka juga memiliki sertifikat yang sama? Otomatis yang pertama dimatikan atau dianggap sudah tidak bisa diakui secara hukum. Kenapa? Di sini ada berita acara dari Polres bahwa itu adalah pengganti. Sertifikat ini adalah turunan dari buku induk, dan buku induk di BPN itu mencatat setiap tahapan-tahapan kepemilikan, dan tahapan terakhir adalah sertifikat. Jadi begini Bapak, ini kan pernyataan resmi. Jadi dari pemilik tanah yang harus memastikan patoknya ada di mana. Yaitu pemilik tanahnya dan tetangga kanan kiri
itu yang paling tahu, kan harus begitu. Yang kedua, sepanjang yang saya tahu, BPN itu hanya menetapkan berapa luasan dari patok-patok yang ada. Itu yang kedua. Nah, kalau misalkan mau diukur lagi bagaimana? Itu namanya pengajuan penegasan ukur ulang. Iya. Pengajuan penegasan ukur ulang nanti yang akan mengajukan dari Nadir. Nah, kemudian kalau ada tetangga kita yang di sebelah kiri dan kanan, itu juga bisa dimohonkan luasannya berapa. Kalau misalkan luasan mereka misalkan 100, tetapi kok lebih, nah, lebihnya dari mana? Gitu. Dan luasan kita juga akan diukur ulang. Itu namanya penegasan. Begitu. Ya, jadi ini video perusakan ya, perusakan properti Awas, pamit, awas. masuk tanpa izin, tidak diizinkan masuk karena masih dalam sengketa ya. Jadi surat yang terbit memang asli ya, tapi disinyalir digantikan karena dibuat lagi. Sebelumnya masih ada, untuk sertifikat yang masih lama itu masih ada, tapi diterbitkan baru. Kalau sudah melakukan perusakan ya, tindakan hukum ya sudah diserahkan saja ya, biar hukum nanti yang dijalankan. Jadi sebelum penyerangan ini ya, teror yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu luar biasa ya. Dari hampir tiap hari itu ada yang mengitari masjid, bawa motor lah, digeber-geber lah, diklakson lah. Nah, ini tindakan yang nggak baik ya. Apalagi sebagai orang yang berpengaruh, ya kan, tokoh agama harusnya memberi contoh yang baik. Itu yang pertama. Kemudian memberikan ketenangan kepada masyarakat, bukan sebaliknya ya. Ya memang kalau sudah melakukan aksi tindakan pengerusakan ataupun perbuatan yang tidak nyaman, nah itu bisa kita pidanakan ya, bisa masuk ke jalur hukum. Mereka niat ya, dari penyerangan itu sudah menyiapkan drone untuk mata-mata ya, memata-matai yang ada di dalam bangunan, di dalam pagar. Kemudian sampai membawa alat berat untuk merusak. Sangat disayangkan ya. Baik. Nggak patut untuk dicontoh sebagai tokoh agama ataupun sebagai tokoh masyarakat. Membawa massa ya, melakukan perusakan pagar, melakukan teror ya. Sebenarnya sudah bisa digarisbawahi pihak mana yang sebenarnya sudah melakukan intoleransi ya kan? Tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, ini kita serahkan saja biar hukum yang berjalan. Nanti untuk biar
publik mengetahui kebenarannya, siapa yang benar, itu nanti bisa dilakukan gelar perkara. Ya. Sertifikat yang asli diperlihatkan nanti ketika gelar perkara. Ya. Siapa saja yang ada di dalam video yang melakukan penghasutan, pengerusakan, ada semua. Kenapa dari pihak LDI tidak mau membalas? Ya. Karena nggak perlu. Ya. Kalau sudah ada mobilisasi massa, ya sudah, biarin aja. Dibuat kegiatan-kegiatan yang terus-menerus tanpa henti. Kemudian ada lapangan basket, ada lapangan badminton, ya, kalau dilihat sini ada lapangan sepak, apa namanya, football ya, futsal. Nah, di sini futsal ya, ini ada futsal dan sebagainya, sehingga jiwa semangat serta kesehatan daripada anggota Banser semua ini bisa tetap terjaga. Jangan lupa selalu beribadah kepada Allah. Satu-satunya cantolan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa kita mintakan, tidak ada yang bisa kita jadikan pegangan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini atas qadar Allah, bukan atas siapa-siapa, tapi semuanya ini kita bisa begini, bisa kompak, bisa bersatu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu jangan lepas kita selalu ingat setiap detik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ajal kita, sampai ajal menjemput kita. Tetap bersatu, kokoh, kuat, bersatu kita teguh.